Jadi kami kan mulai tahun ini mengalokasikan anggaran untuk guru honorer yang kemarin sudah kita berikan 300.000 itu kita usulkan untuk ditambah menjadi 500.000. Kami menyampaikan kepada Bapak Presiden progres untuk pelaksanaan program digitalisasi pendidikan. Yang alhamdulillah sekarang sudah mulai proses untuk pendaftaran dan penerimaan sekolah-sekolah yang siap untuk menerima. Dan insya Allah semuanya lancar, dan saya ingin juga menyampaikan bahwa sekolah-sekolah itu kami data mana yang sudah siap, dan itu kami nanti akan kirimkan sesuai dengan data yang dikirimkan sekolah itu. Jadi kalau kemarin sempat beredar kabar bahwa semua sekolah itu yang sudah tidak perlu dikirim, itu tidak benar adanya berita itu. Karena pengiriman itu berbasis form yang kita siapkan, dan sekolah yang memang tidak memerlukan ya tidak kita kirim. Tapi semuanya berjalan dan sesuai arahan Pak Presiden, insya Allah program ini akan bisa kita laksanakan secara benar, sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Begitu. Jadi berapa total sekolah yang sudah siap, Pak? Yang sekarang kami masih nunggu pengembalian formulir, nanti kami akan update perkembangannya, dan kami juga sudah menyiapkan materi-materi pembelajarannya, sudah ada lebih dari 2.500 paket pembelajaran yang nanti dipakai untuk sekolah-sekolah yang menggunakan IFP itu. Kemudian juga kami sudah menyiapkan pelatihan untuk gurunya, supaya alat itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Terima kasih. Ada ya. usulan agar tunjangan DPR yang tinggi ini baiknya dialokasikan ke guru. Tanggapannya gimana, Pak? Kami kemarin sudah rapat dengan Komisi 10 DPR, dan kami berterima kasih kepada Komisi 10 yang memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, terutama untuk yang pertama peningkatan kesejahteraan guru. Jadi kami kan mulai tahun ini mengalokasikan anggaran untuk guru honorer yang kemarin sudah kita berikan 300.000 itu kita usulkan untuk ditambah menjadi 500.000 per guru per bulan. Kemudian PIP yang selama ini hanya untuk pendidikan mulai dari SD sampai SLTA, mulai tahun ini kami usulkan untuk TK itu juga mendapatkan PIP yang nominalnya kami usulkan 450.000 per siswa per tahun. Nah, nanti untuk jumlah penerimanya berapa kami akan sesuaikan dengan alokasi yang nanti dibicarakan lagi antara kami dengan Komisi 10 dan juga dengan DPR, termasuk nanti juga dengan Kementerian Keuangan. Implementasinya berarti baru di 2026, Pak, menggunakan era PBB? Yang tambahan dari 300 menjadi 500 tahun depan kalau disetujui. Yang sekarang yang 300 kan sudah. Kemarin yang 7 bulan kan yang 300 sudah kita bagikan kepada guru honorer, yang semua dibagikan sekaligus sehingga mereka menerima 2,1 juta untuk 7 bulan, dan juga untuk tahun depan ya mudah-mudahan itu bisa disetujui DPR usulan penambahan dari 300.000 menjadi 500.000, dan nanti jumlah penerimanya akan kami data lagi, karena kan sebagian guru honorer juga ada yang nanti diangkat menjadi ASN, ada yang menjadi P3K dan sebagainya, sehingga nanti kami update lagi setelah ada progres yang berikutnya. Prof, gitu ya. Prof, kemarin kan di demonstrasi di DPR nih 196-nya ditangkap polisi, ini juga dinyatakan sebagai anak-anak ya, Prof. Ini ada himbauan nggak sih, Prof, kepada sekolah-sekolah gitu terkait itu? Ya, yang pertama kami menghimbau kepada para siswa di seluruh Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang kedua, kami menghimbau kepada para guru, para kepala sekolah untuk memberikan perhatian dan pengawasan kepada murid-muridnya untuk mereka tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas mereka sebagai para pelajar. Tapi soal datanya berapa itu nanti biarlah Pak Kapolri atau pihak kepolisian yang akan menyampaikan. Prof, tapi dengan maraknya ini kan belakangan juga mulai turun ke jalan lagi ya, Prof. Maksudnya anak sekolah, apakah Prof ini melihat juga ini mulai tumbuh kesadaran sosial gitu, Prof, daripada pelajar-pelajar ini, Prof? Kami akan terus mendalami ya berbagai hal itu, dan akan berusaha untuk bagaimana agar para guru, para kepala sekolah ini memberikan perhatian kepada murid-muridnya untuk lebih fokus pada kegiatan belajar, dan soal tadi motifnya apa dan sebagainya nanti biarlah aparatur keamanan yang menjelaskan. Berarti diimbau sebaiknya tidak turun ke jalan ya, Prof?
Ya kalau namanya pelajar itu ya belajar lah gitu, belajar di kelas, belajar yang bermanfaat untuk masa depan mereka.